حي على الفلاح. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wa syukru lillahi haqqa syukrih, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah karena pada malam yang ke-27 Ramadan ini kita bisa hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Fa insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesehatan, keafiatan untuk kita semua dan keluarga kita masing-masing sehingga kita bisa menyelesaikan amal ibadah kita di bulan Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, topik yang diberikan untuk saya adalah pintu keselamatan dunia dan akhirat atau pintu keberkahan kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Topik ini kalau dibahas tentu sangat panjang, tetapi saya ingin menyampaikan poin-poin pentingnya sebagai bagian dari bekal kita untuk meraih kebahagiaan atau kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Seperti doa yang kita kenal sebagai doa sapu jagat yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini adalah bagian dari munajat kita, permohonan kita kepada Allah supaya kita diberikan kebaikan di dunia sini dan juga kita diberikan kebaikan di dunia sana. Yang dimaksud dunia sana tentu saja adalah akhirat. Dan kita meyakini betul bahwa hidup itu tidak sebatas di dunia ini. Dunia ini hanyalah lahan untuk kita semua, supaya kita bisa berinvestasi dengan investasi yang terbaik, amal-amal kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini. Fa insyaallah keberkahannya sebagian akan kita rasakan di dunia ini, terlebih akan kita rasakan di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pintu pertama supaya kita selamat dunia dan akhirat itu tentu saja adalah keimanan. Iman kita harus kuat. Iman kita harus kokoh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita semua dan orang-orang yang berilmu di antara kita semua dengan beberapa level atau beberapa derajat. Ayat tadi itu para jamaah sekaligus memberikan gambaran pada kita ada dua pintu yang kita bisa pahami sebagai kunci kesuksesan kita untuk hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan yang kedua adalah berilmu.
Tentu beriman itu tidak hanya sebatas keimanan belaka, tetapi keimanan yang disertai dengan amal kebaikan. Karena itu dalam ayat yang lain Allah menyatakan orang-orang yang beramal kebaikan yang tidak disertai dengan keimanan, itu amal kebaikannya itu laksana debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Dan Allah akan meninggalkan amal-amal kebaikan yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Dan amal-amal kebaikan itu akan dibiarkan begitu saja, laksana debu yang berterbangan. Itu amal kebaikan yang tidak dilandasi oleh keimanan. Karena itu kalau kita ingin disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sungguh-sungguh, maka keimanan itu harus disertai dengan amal kebaikan atau amal soleh. Betapa banyak para jamaah hadis-hadis Nabi yang menjelaskan soal itu. Misalnya ada hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna keimanan seseorang itu jika ia tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Mencintai saudaranya itu adalah amal kebaikan. Itu artinya amal kebaikan itu bagian yang tak terpisah dari keimanan yang kita miliki. Mukmin yang sejati itu adalah mukmin yang kemudian ia melahirkan amal-amal kebaikan. Al-mu'minu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, orang yang beriman yang sejati itu adalah orang yang hidup di suatu tempat, di sebuah perumahan, di sebuah desa, lalu orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangganya, itu merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Maknanya apa para jamaah? Maknanya kalau kita ingin sukses, ingin meraih kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah, maka pintu yang pertama adalah keimanan yang disertai dengan amal kebaikan. Pada bulan Agustus tahun yang lalu 2024 ada satu survei yang menarik. Kalau Bapak Ibu baca survei yang dilakukan oleh Pew Research Center, itu membahas soal indeks religiositas negara-negara yang ada di dunia. Ada 102 negara yang diteliti dengan 2 pertanyaan sederhana. Pertanyaan pertama adalah seberapa penting agama dalam kehidupan Anda? Kalau Bapak Ibu ditanya dengan pertanyaan serupa, seberapa penting agama dalam kehidupan Bapak Ibu, maka kita semua pasti menjawab sangat penting. Agama itu bisa memberikan arah. Agama itu bisa memandu kehidupan kita. Agama itu bisa memberikan keyakinan-keyakinan. Agama itu bisa memberikan optimisme kalau kita mengalami masa-masa sulit. Karena itu agama itu penting. Lalu pertanyaan kedua adalah seberapa sering Anda melaksanakan ajaran agama yang Anda yakini. Kalau pertanyaan itu diajukan kepada kita semua, seberapa sering kita beramal menjalankan ajaran agama yang kita yakini, yakni Islam ini, maka kita semua pun akan mengatakan sangat sering. Ramadan ini hampir semua masjid musola penuh jamaah, apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan banyak keluarga-keluarga pindah rumah dari rumahnya masing-masing ke masjid. Karena di masjid ia yakin akan disiapkan buka,
akan ada sahur, bahkan tidak jarang mereka membawa perbekalan dari rumah masing-masing, lalu kemudian iktikaf di masjid di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semua kita lakukan. Bahkan haji, kalau kita lihat para jamaah, antrian ibadah haji sungguh luar biasa, 30-35 tahun orang antri untuk bisa menunaikan ibadah haji. Artinya orang begitu bersemangat, bergairah untuk melaksanakan ritual atau ibadah ajaran agama yang diyakini masing-masing. Tapi dalam survei mengenai indeks persepsi korupsi, itu ada data sebaliknya. Kalau di riset tentang indeks religiositas atau keberagamaan negara-negara di dunia, itu Indonesia disebut sebagai negara yang paling religius, negara yang paling beragama, warga bangsanya paling religius. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, sebagai negara yang paling religius, mengapa indeks korupsinya juga sangat tinggi? Kasus-kasus korupsi juga merajalela di mana-mana. Kalau mau jujur kita jawab, tentu ada kesenjangan tadi itu antara keimanan, keagamaan dalam bentuk doktrin, ajaran dengan amal kebaikan. Orang sebatas hanya beragama, beriman, tapi tidak disertai dengan amal kebaikan. Karena itu meski sebagai negara paling religius, korupsinya juga sangat tinggi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu pintu kedua yang juga sangat penting adalah ilmu. Ilmu tentu saja adalah ilmu dalam pengertian yang sangat luas. Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu pernyataan mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata Syafi'i, kalau kita ini ingin menguasai dunia, menaklukkan dunia, maka jalan satu-satunya adalah menguasai ilmu. Sebaliknya kalau kita ingin sukses akhirat, maka harus juga dengan ilmu. Dan kalau kita ingin sukses dunia akhirat, adalah juga dengan ilmu. Karena itu ilmu menjadi sangat penting. Pendidikan menjadi sangat penting. Bahkan kemajuan sebuah bangsa, kalau kita ingin baca mengenai indeks pembangunan manusia, survei-survei tentang Human Development Index, yang diteliti itu adalah pendidikan, lalu kesehatan, lalu ekonomi, kesejahteraan maksudnya, maka kita bisa melihat negara-negara maju itu selalu ditopang oleh pendidikan yang baik, pendidikan yang berkemajuan. Karena itu kalau kita ingin mengubah nasib anak-anak kita menjadi anak yang lebih baik pada masa-masa mendatang, kalau kita ingin melihat keluarga kita menjadi keluarga yang baik, masyarakat kita, negara bangsa kita menjadi negara bangsa yang baik dan maju, tidak ada jalan lain kecuali kita harus menguasai ilmu. Pendidikan kita harus baik. Pendidikan adalah investasi yang terbaik bagi kita semua yang ingin maju di masa-masa yang akan datang. Ingin sukses dunia ini, apalagi sukses di akhirat kelak. Lalu yang ketiga, para jamaah, pintu untuk keselamatan dunia akhirat itu bisa kita baca dalam hadis Nabi. Ketika Nabi ditanya dengan pertanyaan, ma aktsaru ma yudkhilul jannata, wahai Nabi, perbuatan apa yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk surga? Maka Nabi menjawab dengan perkataan singkat. Kata Nabi, at-taqwa wa husnul khuluq. Pertama adalah kita bertakwa kepada Allah. Lalu yang kedua adalah kita berakhlak mulia. Akhlak mulia ini adalah kunci kalau kita ingin meraih
kesuksesan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita raih dengan akhlak yang mulia. Sementara ketika Nabi ditanya dengan pertanyaan, wasu'ila ma aktsaru ma yudkhilun nara, wahai Nabi, perbuatan apa yang banyak menyebabkan orang itu masuk neraka? Sengsara hidupnya, dunianya sengsara, akhiratnya juga sengsara. Maka Nabi juga menjawab dengan pertanyaan, dengan jawaban yang sangat singkat. Kata Nabi, al-ajwafani, kata Nabi, ada dua macam lubang yang kita harus hati-hati dengan dua macam lubang yang masing-masing kita punya. Dua macam lubang itu. Lubang yang pertama itu dikatakan Nabi ma baina lahyaihi, apa yang ada di antara dua cambang, antara brengos kita ini sama jenggot. Itu artinya alfamu, atau mulut lisan kita. Kita akan sukses, akan bahagia kalau kita bisa menjaga kehormatan mulut lisan kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, harus kita pastikan bukan hanya sehat, tapi halal dan baik. Lalu kemudian lubang yang kedua, kata Nabi, adalah wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara dua paha. Dua paha itu maksudnya adalah al-farju. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu kelamin. Karena itu ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, betapa banyak pelajaran yang bisa kita baca dari pemberitaan, baik media cetak, media online, medsos. Orang-orang yang tadinya terhormat, karirnya menanjak, di posisi top, sedang ada di puncak karirnya, tiba-tiba jatuh. Karena yang dimakan ternyata bukan hartanya, tapi harta rakyat. Ternyata ia tergoda dengan syahwatnya, tidak bisa menjaga syahwatnya, tidak bisa menjaga kehormatan syahwatnya. Dan karena itu orang yang tadinya terhormat menjadi terhinakan. Orang yang tadinya tugasnya mengadili, gara-gara tidak bisa menjaga dua macam lubang yang dimiliki tadi itu, lalu kemudian diadili. Orang yang tadinya bebas, lalu kemudian dipenjarakan, karena tidak bisa menjaga dua kehormatannya tadi itu. Nah, puasa Ramadan ini, para hadirin jamaah rahimakumullah, memberikan pesan pada kita mengenai pentingnya menjaga dua nafsu itu, yakni nafsu yang berkaitan dengan lisan dan mulut kita. Lalu yang kedua, nafsu yang berkaitan dengan al-farju, kehormatan syahwat kita. Kita nggak boleh main-main dengan itu, apalagi di siang hari di bulan Ramadan. Ibadah puasa kita bisa batal. Dan kalau kita tidak hati-hati dengan lisan kita, maka pahala ibadah puasa kita menjadi rusak adanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan bagi kita semua untuk bisa meraih kesuksesan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat dengan keimanan yang kuat, keimanan yang disertai dengan amal soleh, lalu dengan akhlak mulia. Yang ketiga adalah dengan kemampuan kita menjaga dua macam lubang yang kita miliki, yakni alfamu, mulut kita dan syahwat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.